Tekad Belanda patahkan kutukan runner-up. Timnas Belanda akan tampil di Qatar dengan semangat penebusan atau mengakhiri kutukan. Negara ini satu-satunya yang tercatat kalah dalam final Piala Dunia selama 3 kali, yaitu pada 1974, 1978, dan 2010. Dalam ketiga kesempatan mereka terus menjadi runner-up. Timnas Belanda sudah berkompetisi dalam 10 kali pesta bola dunia. Piala Dunia 2022 yang diselenggarakan di Qatar akan menjadi penampilan ke-11 Belanda di Piala Dunia. Keberhasilan Belanda kembali berlaga di putaran final Piala Dunia tahun ini sekaligus menjadi ajang penebus kegagalan 4 tahun lalu. The Oranye sempat absen pada Piala Dunia 2018 di Rusia. Saat itu, timnas Belanda gagal lolos karena menempati peringkat ketiga grup A pada babak penyisihan. Selisih gol lebih sedikit dari Swedia membuat Arjen Robben dan kawan-kawan tidak tampil di Piala Dunia kala itu. Tahun ini merupakan kesempatan emas bagi timnas Belanda untuk menyabet gelar juara dunia. Di bawah asuhan Louis van Gaal, The Oranye siap comeback dalam ajang sepak bola paling bergengsi di dunia. Hal ini terlihat dari perjalanan mereka meraih tiket Piala Dunia 2022. Di babak kualifikasi mereka tampil dikdaya. Berada di grup G kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa, timnas Belanda bersaing dengan Norwegia, Turki, Montenegro, Latvia, dan Gibraltar. Mereka sukses menduduki peringkat pertama grup dengan raihan 23 poin. Meski begitu, Virgil van Dijk dan kawan-kawan harus menelan kekalahan pada pertandingan perdana melawan Turki dengan skor 2-4. Setelah kekalahan tersebut, The Oranye berhasil membalas kekalahannya pada pertemuan kedua dengan skor telak 6-1. Dari 10 pertandingan yang dilakoni, timnas Belanda meraih 7 kemenangan dan 2 kali seri. Bermodalkan 33 gol dan 23 poin, Belanda berhak atas 1 tiket Piala Dunia 2022. Pada Piala Dunia 2022, timnas Belanda berada di grup A bersama tuan rumah Qatar, serta 2 tim dari negara lainnya, yaitu Ekuador dan Senegal. Di atas kertas, timnas Belanda lebih unggul dibanding calon lawannya, sehingga memiliki peluang besar lolos ke babak 16 besar. Fase grup akan dimulai dengan pertandingan pembuka antara Qatar melawan Ekuador di Stadion Al Bayt Stadium, Minggu, tanggal 20 November tahun 2022 pukul 23 waktu Indonesia Barat. Sedangkan Virgil van Dijk yang menyandang ban kapten bersama koleganya akan menghadapi Senegal pada hari berikutnya. Timnas Belanda menjadi salah satu tim yang disegani berkat skuad yang bertabur bintang. Sebagian pemain timnas Belanda membela klub elit Eropa, di antaranya Virgil van Dijk, Frenkie de Jong, dan Memphis Depay. Mereka memiliki segudang prestasi dan pengalaman di kancah Eropa. Misalnya, Virgil van Dijk adalah bek andalan Liverpool dan dinobatkan sebagai bek terbaik di Ballon d'Or 2022, sedangkan Frenkie de Jong dan Memphis Depay kini membela klub yang sama, yakni Barcelona. Selain itu, ada Nathan Ake yang membela klub peraih penghargaan Ballon d'Or 2022, yakni Manchester City. Kemudian, ada Matthijs de Ligt yang sebelumnya sempat bermain untuk Juventus. Kini de Ligt membela klub besar asal Jerman, yaitu Bayern Munchen. Namun, lini depan Belanda saat ini tidak memiliki sosok nama besar yang tampil di 3 liga top Eropa. Sayangnya di lini depan di Piala Dunia kali ini timnas Belanda tidak memiliki striker yang tajam dan ditakuti. Cukup miris memang, tim sebesar Belanda yang biasanya memiliki penyerang tajam dan menakutkan sudah tak dimiliki lagi. Sebut saja dulu ada nama Van Persie, Van Nistelrooy dan terakhir adalah Arjen Robben yang tampil sangat bagus. Ketiga pemain tersebut, pada masanya tampil dengan tim di Liga Top Eropa dengan performa sungguh mengagumkan. Seperti dikutip dari worldsoccertalk.com, 2 kekalahan timnas Belanda di final Piala Dunia berasal dari negara tuan rumah itu sendiri. Yang pertama pada tahun 1974, mereka kalah dari timnas Jerman Barat, sedangkan pada tahun 1978 dikalahkan oleh tuan rumah Argentina. Meskipun mereka sudah bermain semaksimal mungkin dengan memberikan gaya sepak bola mengalir dan bebas. Lalu pada era 1970-an, Belanda selalu mengikuti turnamen internasional. Terlebih ketika mereka memiliki Johan Cruyff yang mampu merevolusi permainan bernama Cruyff Run. Cruyff dapat terlihat dengan teknik memperdaya bek dengan maju dan mundur dalam satu gerakan.
Namun sayangnya dengan teknik itu pun Belanda tetap kalah pada tahun 1974. Belanda menekan ke sepertiga serangan mereka dengan pengejaran tanpa henti untuk menyamakan kedudukan. Namun gagal karena perolehan skor akhir tetap kalah dengan skor 2-1. Saat itu supporter masih beranggapan bahwa tim tetap memiliki kemampuan baik, hanya kurang beruntung. Berlanjut di tahun 1978, perjalanan menuju kemenangan Piala Dunia gagal kembali. Di saat itu pasukan Belanda melawan Osvaldo Ardiles dan Mario Kempes pada 1978. Permainan lawan cukup berani dan membuat mereka lebih mendominasi. Perolehan skor pun berakhir dengan 3-1. Tak berhenti sampai di situ, upaya ketiga dilakukan oleh tim berjuluk The Oranje ini untuk meraih kemenangannya di Piala Dunia Afrika Selatan 2010. Pada tahun ini, ciri khas tim The Oranje adalah gaya umpan pendek ala Spanyol. Dengan teknik seperti itu, membuat tim Belanda dalam posisi yang menguntungkan. Namun Arjen Robben melewatkan peluang besar tersebut. Gol dari Andres Iniesta menghancurkan mimpi Belanda untuk meraih juara dan harus puas jadi runner-up. Dengan materi pemain yang ada sekarang, akankah Belanda berjaya? Sangat menarik untuk melihat sejauh mana timnas Belanda melangkah untuk mewujudkan keinginannya meraih gelar juara dunia pertamanya.